Oke, kembali lagi teman-teman. Hmm, ya, 1 jam mati, 1 jam mati. Enggak, gue pikir tadi itu ini akun bodong. Yang gue tahu kan ada centang biru. Mana gue tahu. Maaf, maaf, maaf. Dia punya akun banyak kok. Gue pikir yang dipakai akun yang centang biru. Oke, kau bisa bersuara nanti di sini ya. Mami Yuli. Mana Mami Yuli? Udah masuk kah? Mana Mami Yuli? Udah, coba miluin naik lagi. Coba mana? Ada Kak TJ, selamat datang Kak TJ. Di talk show-nya Miss Ajeng. Dan keluarga Nagnia. Mana Mami Yuli? Itu kayaknya ada sisa Zega tuh naikin gue katanya tuh bioskop Mami Zega. Itu dia atau bukan? Naikin Enggak, aja. aku pikir tadi akun fake. Kan Mami Jega harus ada ininya dong birunya. Ya maaf, gue pikir mau huru hara. Mana? Ya, bentar-bentar Mami ya. Tunggu ya. Ini masih ini segmen-segmen yang kita mau bahas-bahas dulu ya. Mana Mami Yuli? Masih ada 2 pertanyaan lagi yang kita harus mau luruskan di sini. Mati J, terima kasih udah nonton di sini. Ah, ya Kenapa aku dia sampai ngomong baca-baca dulu. Kenapa dia ngomong alibi? Itu dia ngomong alibi. Alibi apa lagi? Udah nanti mah. Biarin dulu mah. Kita membahas yang kita udah ingin dulu, yang aku udah sama teman-teman diinin. Oke. Tak, aku ambil Cika, minum dulu, ambil minum dulu. mana Mbak Cika? Udah? Belum, masih. Oh, belum. Masih like. Oh, Belum, bencong-bencong lagi berkelahi di Indonesia. Jadi maknya dipanggil. Mau ngopi? Mana ngopi di mana? Di dapur. Ngopi lah. Siapa itu? Mbak Cika naik, Mbak Cika. Oh, nggak ada Matasya. Matasya udah siap, Matasya naik. Ini Makassar Matasya ya? naik. Bukan. Kira orang Makassar aja, bukan. Bukan. Bikin ngopi, bikin. Mertua enggak? Sega sama si Ruby Pesta lagi beli-belian. Iya. Tapi ada Ali waktu kita di situ. Nah, Ntar kerja, balik lagi sekali ya. apa? Ya, aku sebentar kerja dulu. Oh, masih kerja dia. Oke, oke, Masih oke. kerja dia. Oke. Mbak Jessica naik, Mbak Jessica. Jessica naik, Jessica. Mami Isa, di sini teman-teman teman-teman dari Miss Queen.
eh, bilang jangan naikkan Mami Isa gitu. Oh, nggak naik Jadi nanti kita ya udah. iya, jadi kita Ya udah, menghormati karena ya. kan itu karena itu menghormatin yang kandidat ya. Kita menghormatin suara orang banyak ya. Nah, karena kita memang mau meluruskan apa yang Mm-mm. udah omongin di media sosial di YouTube ya kan tentang Mm-mm. ini tentang Mm-mm. itu ada yang makan Mm-mm. ikan tongkol segala macam yang Mm-mm. jelek-jelek yang itu Mm-mm. cuma jelek-jelek cuma settingan dan mereka nggak mau ini lagi inian Kak Mm-mm. jangan naikin Manisa tolong please udah ini apa kita mau ya apa luruskan aja gitu Mm-mm. jadi kita menghormati apa ini ya dari Miss Miss Queen ya Mm-mm. oke oke dari Mbak Jessica gimana tentang ada yang kamu dengar dari perorangan yang katanya ini settingan dan yang ikut cuma jelek-jelek aja dari kamu sendiri sebagai Miss yang ikut gimana? Kalau menurut aku di semuanya berjuang kita mengeluarkan tabungan pribadi kita untuk mengikuti ajang kayak gini itu semua diperjuangkan kayak waktu kita nggak bekerja selama seminggu lebih untuk karantina dan sampai malam final itu sampai semuanya kita korbankan kayak kita harus di sana kita akhirnya harus legowo untuk tidak mendapatkan crown akhirnya ya kan kayak gitu benar-benar kayak yang perjuangan banget sih menurut aku yang aku mungkin masih awam di dunia pageant dan aku baru awal banget ikut pageant dan di tahun aku ini kebetulan lagi ada sedang ada huru-hara seperti ini kayak ya ampun kenapa sih pas di tahun aku gitu jadi kayak tercoreng banget kita yang berjuang mati-matian untuk apa namanya untuk mematahkan stigma negatif ya dan tindak diskriminasi yang terjadi di sekeliling kita dengan mengikuti ajang ini kita bisa menunjukkan prestasi, kita menunjukkan karya, dan kita punya visi dan misi untuk mengikuti ajang ini aja kayak udah perjuangan untuk kita juga, tapi masih aja di luar masih dibully, masih di kata-katai seperti ini. Sedangkan notabene yang kita sama sekali nggak tahu masalah pribadi Kak Gaby maupun dengan Isa Zega itu, aku di sini menanggapinya secara netral sih Kak. Oke. Benar gak sih makan ikan tongkol? Menurut aku lebih dari layak ya. Karena aku bayar 2 juta itu udah dapat transport yang layak banget dan hotel juga hotel berbintang hotel di Bali itu aku bayar uang pendaftaran itu udah dapat fasilitas yang menurut aku udah layak banget menurut aku. Jadi emang yang seharusnya misal ya aku menempatkan diri aku menjadi Kak Gaby itu pasti aku marah banget karena aku meluapkan semuanya dari tabungan aku untuk ajang ini misal aku jadi Kak Gaby ya itu pasti otomatis marah dong dengan satu finalis yang bayar uang 2 juta tapi mendapatkan fasilitas yang super mewah ibaratnya kayak gitu menurut aku. Oke. Mam, sanksi apa sih yang harus diberi kepada oknum perorangan yang agar masalah pribadi jangan dibawa ke dalam komunitas transpuan? Dan solusinya harus gimana, Mam? Apa yang akan diambil? Kalau aku berpikir seperti ini, ya ini kita bicara soal konteks sebagai orang tua aja ya. Konteks seperti ini ya karena kelangsungan apa namanya situasi seperti ini kan bukan baru sekali terjadi, di mana oknum ini memang sebenarnya kita harus memberi sanksi yang cukup keras. Tetapi itu tadi kita bilang bahwa ketika kita mau melakukan meditasi lagi, karena waktu almarhum Megi masih hidup itu juga kita udah coba untuk melakukan meditasi, tapi kan tidak berhasil. Nah sekarang ini kita memang juga harus memberi kesempatan kepada dia juga. Jadi jangan selalu kita menganggap bahwa apa yang kita rasakan dari diri kita itu jauh lebih benar juga belum tentu. Tapi bagaimana kemudian kita bersama-sama bisa mencari solusi. Yang artinya bahwa tidak ada kata yang tidak bisa di dalam hidup ini, pasti semua itu bisa. Jadi dari semua situasi yang telah terjadi di dalam apa namanya publik ini, kita melihat bahwa orang ini memang harus diberi teguran, harus diberi sanksi. Tetapi karena orang ini kan dia lebih merasa dirinya bahwa ya dia segala-galanya. Ya, tetapi kalau dalam konteks ini masih tetap dilakukan juga, dia masih
tindakan kita bahwa nanti di Jakarta kan kita organisasi, di Indonesia kita organisasi. Kalau nggak Dulu berisik, dengan teman-teman berisik, nggak kedengeran. kita akan berhubung dulu dengan teman-teman forum organisasi di kayak Jakarta atau di Indonesia untuk kemudian kita mencari solusi terbaik. Itu yang berisik Jadi siapa? kami dulu Aku sekarang masuk ngomong ya. Kalau Jessica, Jessica jangan suruh berisik deh. itu mana ya? Tadi enggak aneh. Ini yang berisik siapa? Kalau Ya, yang pertama berisik mungkin- siapa yang berisik? Jessica, berisik Kak. Aku cuma Mak kali berisik, mak kali berisik, mak Oh. kali di karena mak buka pintu dapur. Oke. Boleh ulang lagi, Oke, Mam? mungkin yang pertama kita harus lakukan adalah mediasi dulu. Itu kita lakukan pertama, kita coba lagi. Mediasi. Mediasi kita lakukan dengan jalan bahwa kita mencoba jangan, tapi kita coba harus lakukan sebagai orang tua nih, pemikiran sebagai orang tua yang punya kasih terhadap anak-anaknya. Bagaimana kemudian kita merangkul ini. Jadi kita juga minta bantuan meditasi ini lewat misalnya bisa Ajeng deh coba cari kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa jumpa ngopi-ngopi bareng. Itu pertama. Kedua, kalaupun di dekat ini meditasi kita lakukan tetapi yang bersangkutan masih tetap tidak menggubris atau dia tidak tetap nggak mau untuk bertemu, ya kita memang harus bertindak dengan ketua-ketua di Jakarta ini harus bersatu untuk kemudian kita mendatangi dia dengan cara apa? Melapor dia kah? Kita membuat ini menjadi kasus kah? Atau memang kita harus membuat satu blog apa namanya memblok out dia nih di dalam media. Itu mungkin yang aku pikir baik. Tetapi di samping itu kita juga harus berpikir bahwa sebagai warga negara kan kita semuanya punya hak yang sama. Iya. Kita punya hak dan lain sebagainya. Jadi kita juga mulai memang kita akan coba dulu untuk hal-hal seperti meditasi dan lain sebagainya kita lakukan dulu. Tetapi nanti kalau misalnya contoh di dalam proses meditasi itu akhirnya tidak terlaksana juga, kita akan mengumumkan bukti supaya kita coba melakukan ini dengan upaya hukum. Kita apa bisa melaporkan dia kah dengan bukti-bukti yang ada, ataupun kita memang bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang bisa membuat dia itu ada efek jerah. Itu aku pikir seperti itu. Tetapi dalam situasi kondisi seperti ini ya, mudah-mudahan dengan adanya acara ini, yang bersangkutan itu bisa mulai berpikir untuk kemudian bisa menyikapi dirinya sendiri bahwa aku kalau terus begini ya, aku satu orang yang di belakang aku yang gak senang sama aku atau yang jadi musuh aku kan jutaan orang. Bagaimana aku bisa menang? Itu juga harus dipahami. Tetapi saya juga tidak bisa bicara seperti itu bahwa kita harus dalam konteks seperti ini kita dan teman-teman kita ini memang harus menyerang dia juga enggak. Tetapi bagaimana kemudian sebagai anak atau kami sebagai orang tua menginginkan ada sesuatu yang terbaik lah. Harus bisa memilahkan tuh yang paling penting menggarisbawahi adalah urusan pribadi jangan disampaikan dengan urusan-urusan yang menyangkut kelompok atau menyangkut komunitas atau menyangkut internal dari suatu kegiatan organisasi atau lain sebagainya. Yang pribadi-pribadilah. Jangan menyinggung apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan itu, apalagi mengangkat isu di publik. Seperti lomba Miss Queen ini kan isunya kan naik benar-benar di publik. Jangan upaya yang ini kemudian dipatahkan dengan omongan-omongan yang nggak betul. Itu juga kalau misalnya contoh penyelenggara nggak terima juga ini kan jadi perkara besar. Iya, jadi perkara besar. Apalagi teman-teman di event ini kan mereka sudah berkorban dengan jiwa raga dan sebagainya, itu harus kita hargai. Jadi marilah yang bersangkutan, aduh udahlah legowo lah, berubahlah hidup. Katanya kamu pintar, kamu cantik, kamu cerdas, lakukanlah upaya-upaya untuk hidup itu dengan cara baik. Jangan kemudian membuat orang itu menjadi kambing hitam atau jangan membuat orang lain itu dampaknya merugikan orang banyak. Karena apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Satu saat kita juga pasti akan tua dan layu. Ingat itu. Tetapi dalam proses hidup ini kalau kamu tidak menjaga baik, upanya nanti di akhirat juga kamu susah. Di hari tua juga kamu akan kena imbasnya. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa berpikir untuk kemudian bisa merubah apa yang ada di dalam pemikiran dia bahwa menjadilah orang yang lebih baik itu lebih dihargai orang.
Karena sesaat kalau kita mengganggu diri kita, kalau banyak orang yang mendoakan kita tuh jelek, kita akan jatuh juga. Itu ingat. Satu saat kita akan kena karmanya. Itu aja mungkin pemikiran saya. Dari mana? Bang? Oke, sekali lagi di sini kita menghormati dari teman-teman Miss Queen Indonesia yang mungkin merasa sakit hati. Jadi udah di sini di grup dibilang jangan taikin kalau bahasa kasarnya jangan kasih panggung di sini. Dia kan punya panggung sendiri begitu. Jadi kita menghormati, aku sebagai host menghormati teman-teman dari finalis dan semua pemenang dari Miss Queen Indonesia bahwa Mami Isa Jega jangan ditaikan gitu. Jadi tolong hargai ya. Mungkin mereka sakit hati, jadi kalau aku sih dari tadi kan welcome, ya kan? Oke. Dari Mak, oke, Mak. Kalau aku melihat yang dikatakan bahwa itu acara itu settingan atau pemenangannya settingan, kan juri ada di dalam situ. Memang kebetulan pemenangnya Millen Cyrus karena dia adalah satu selebgram Indonesia, orang top di Indonesia. Kebetulan crown ini dipercayakan kepada dia. Dan 16 finalis siap dengan legowo memberikan crown ini kepada Millen Cyrus. Dan aku tidak satupun mendengar dari kandidat-kandidat ini, karena semua kandidat-kandidat ini aku pantau kehidupannya. Boleh tanya sama ini kandidat si Jessica Surya ini, boleh tanya. Aku pantau setiap hari mereka. Bukan berasa aku sebagai panitia dari mereka, bukan. Aku sebagai orang tua memantau kegiatan anak-anaknya di sana. Apalagi ada Cika di sana. Mengapa Cika diberikan Miss Persahabatan? Karena Cika itu mengajak semua kandidat-kandidat itu untuk bahagia, membaur, ikut serta dalam kontes itu. Seandainya kita tidak menang pun, itu tidak menjadi masalah buat kita, tapi kita bahagia bahwa kita bisa ikut andil dalam kontes itu. Jadi saya sebagai orang tua memantau terus keadaan mereka. Jadi kalau ada orang yang menjatuhkan atau memburukkan kandidat-kandidat ini, mengatakan, oh kandidat ini tidak pantas ikut dalam kontes ini, sangat disayangkan perkataan orang yang seperti itu. Dan tak perlu lagi saya sebut namanya, karena netizen sudah tahu, sudah menyaksikan videonya di mana-mana. Jadi, saya hanya menghimbau kepada Isa Jega, kau sudah sama umurnya seperti aku, kita udah kepala 5 sayang. Untuk apa lagi mencari sensasi-sensasi seperti ini? Kau sudah menjadi brand ambassador, sudah menjadi selebgram. Berbanggalah dengan dirimu. Carilah memang kau dengan cara mencari uang di media sosial inilah, carilah dengan yang benar. Tidak usah lagi mencari sensasi atau takut nanti tidak ada endorse. Aku tidak perlu seperti itu. Rezeki itu akan datang kalau hati kita benar-benar ikhlas dan tulus. Rezeki itu akan datang sendiri. Rezeki itu akan datang sendiri. Kita tidak tahu. Mungkin nanti dari kandidat-kandidat Miss Queen ini kita tidak tahu mereka akan jadi apa nantinya. Nasib orang kita tidak tahu. Mungkin dari satu orang ini nanti naik ke angkat sampai ke Hollywood. Kita pun tidak tahu. Nasib orang kita tidak tahu. Seperti saya pun tidak pernah bermimpi untuk hidup di luar negeri ini. Tapi kita nasib juga kita tidak tahu. Karena nasib kita ditentukan oleh bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berbuat semampu kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada oknum yang memburukkan dan serta menjelek-jelekkan kompetisi ini. Itu sangat disayangkan. Kenapa tidak dukung? Bukankah dengan kompetisi seperti ini menaikkan harkat dan derajat para transseksual Indonesia, para transgender Indonesia, yang mungkin dengan acara seperti ini dari stigma negatif berubah menjadi stigma positif, bukan dilihat dari mana ajang itu, bagaimana cara kompetisi itu, tapi dilihat bagaimana prestasi dan kreativitas mereka mengikuti ajang itu. Itu yang harus kita hargai, itu yang harus kita benar-benar kita rangkul. Kalau saya sebagai senior, saya sangat bangga dengan 17 kandidat ini. Saya tidak memihak yang menang, yang kalah atau yang mana, saya tidak memihak itu, tapi saya menyayangi semuanya dari 17 kandidat ini. Makanya setiap hari saya pantau mereka melalui Cika, melalui Ezi Diva, melalui Catalia Grande, melalui Popoy, melalui Baby Veronica. Saya pantau mereka, saya minta
minta bagaimana perkembangan mereka. Walaupun Gaby Pesta tidak pernah menghubungi saya, tidak apa-apa. Tapi saya mendukung. Karena ini kegiatan yang positif. Bagi saya ya, saya pribadi, saya menghargai kegiatan ini adalah kegiatan yang positif. Saya buat di Instagram saya untuk mendukung acara ini. Tidak dipinta siapapun, tidak diharapkan oleh siapapun. Tapi itu kesadaran saya sendiri karena ini anak-anak saya, kaum saya, gender saya yang harus saya lindungi, yang harus saya hargai. Jadi saya mintalah kepada Gaby Pesta, kepada Isa Jega, sudahlah Isa, nggak usahlah kita memburukkan. Kalau memang ada sesuatu hal yang antara kau dengan Gaby Pesta, selesaikanlah itu secara pribadi, secara gentleman, tapi jangan diikutkan dengan hal-hal yang lainnya, gitu. Karena kalau kau mengatakan kalau kami mencari alibi apa lagi yang kami cari? Karena saksi itu di media sosial banyak, apa yang kau ucapkan dan kau katakan, itu saja. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Kalau misalnya kita menjelekkan, memburukkan anak-anak yang seharusnya kita banggakan anak-anak ini. Itu saja pesan dari saya dan itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, aku udah ngobrol sama mereka. Yaudah, kita kasih kesempatan untuk Isa Jega untuk naik. Miss, aku turunkan dulu kamu ya. Oke, terima kasih sayang. Oke. Clara ada. Kita naikkan Mami Isa. Mana? Mana? Iya, loh. Mana? Halo, Iya. ini aku Ita Zega. Kenapa aku nggak dinaikin? Mana ini aku mau naik? Tuh, Ini aku mau naikin. Tunggu. kenapa aku nggak? Itu kalian bahas aku loh. Oh ya udah. Kalian itu bahas aku loh. Ini kita mau naikin, tunggu. Mana coba ngetik deh. Banyak banget. Kasih bawangnya belum Ketik. bajunya. Nanti kalau itu Digosok. gosok aja. Digantung situ aja tuh jadi. Saudaranya itu alit doang. Mana. Coba ngetik. Yes. Mana, minta request coba. Belum ada. Bisa saya lagi mau berdebat. Kita ini ya, jangan panas ya. Jangan terlalu panas ya, pelan-pelan ngobrolnya ya, ngomongnya pelan-pelan. Mana? Mami nge-lag jadinya itu. Nih dikasih suruh naik katanya. Ya udah naikin. Oke, kita naikin ya. Masih kita tunggu mana? Mana? Telepon aku terus, katanya minta dibuka. Nggak usah, Mami, mah nggak usah inian, disuruh naikin aja sini. Ya aku udah suruh naikin ke sana jangan ke aku gitu. Ini dikasih kesempatan loh, disuruh naik. Ya kita jangan pakai emosi ya. Emosi boleh.
Ya. Di sini yang punya rumah gue. Ya. Ada di mana sih? Mana ya Jawa? Jawa apa? Mana loh? Saya ya. Kayaknya kenal dia. Oh, berarti temannya orang Surabaya tadi dia. Aku Kak. Ya kita minum dulu. Tuh dikasih kesempatan dia kebong. Tapi nelpon ke aku terus itu udah 3 kali. Naikin aku dong, naikin aku begitu. Nih Dia dia bilang sekarang ke dikasih Mak, kesempatan. Nah, jadi teman-teman apa sih tadi yang nggak mau kan? Mungkin masih sakit hati atau apa? Terus saya apa? Yaudah Kak, taikin Kak gitu. Jadi kita beri tepuk tangan untuk Miss Queen ya yang legowo, yang mengasih kesempatan untuk naik, dia mau ngomong apa katanya gitu ya. Mana? Mana? Bukan loh, PT Isa Jega Beauty, oke. Oh iya, ada PT Isa ya. Nah, welcome. Bentar, iya. Coba. Kenapa bahas aku Wulan? Tunggu, si Wulan dulu yang ngomong. Aku mau ngomong sama Wulan. Kenapa Wulan? Kau kan sudah perempuan kan? Kau siapa? Aku tanya. Kau siapa? Jangan tanya aku siapa. Aku tanya sebagai golongan transgender Siapa dan golonganmu transseksual. siapa? Aku sebagai kelompok golonganmu gender saja. dan trans. Nah Aku itu. Tunggu. Nah, Tunggu. aku sebagai kelompok jangan transgender terlalu dan panas, seksual jangan mengatasnamakan terlalu transgender dan Siapa, transseksual. Wulan? Siapa? Ikut campur dari Saya tidak siapa-siapa. Saya tidak siapa-siapa. Tapi saya punya komentar dan Anda punya komentar. Siapa yang menghina komunitasmu? Kutanya. Siapa? Di media sosial, di Mana YouTube semua buktinya? tersebar. Kalau kau, Ya, nanti kita kirim kalau kau merasa nanti ke kau. komunitasmu dihina, kau lapor polisi. Ya, bisa kita Kau lapor laporkan, polisi. bisa. Terus? Bisa, Ya udah. bisa. Terus, Makanya kenapa bawa nama aku Isa Jega, kenapa? Aku tanya. karena memang aku lihat konten itu, aku melihat Mana media tunjuk? sosial Kau itu. lapor polisi. Ulan? Ya, Ulan? Iya. Nama kau siapa? namaku Wulandari. Ulan dari apa? Siapa? Kau siapa? Aku nggak Ya kenal Wulandari kau. itu aja. kau Kenapa? bahas aku? Kenapa kau bahas Aku bahas kau karena kau juga membahas tentang pemilihan Miss Queen Indonesia. Di situ ada transgender, Siapa ada yang bahas? transseksual. Siapa yang bahas? Kau yang bahas, kau kan yang ingat ya, bahas di Ulan. YouTube. Ingat ya, Ulan, ya. Itu kan semua ada di Tunggu. media sosial, Diam. semua Diam dulu, menyebar. diam. Gua dulu ngomong, Di gua dulu YouTube ngomong. semua Dari tadi kau menyebar. udah ngomong. Dari tadi kau udah Ya ngomong. udah, Diam dulu, diam. ya udah. Diam, oke? Diam. Dulu, ya. Coba dulu ngomong satu-satu dulu, dari satu-satu dulu, oke? Dari Misa dulu, coba. Oke. Wulan, tunggu ya. Siapa yang menghina kaummu? Itu yang pertama aku tanya ya. Kedua, kau bilang kau punya bukti. Kalau kau punya bukti, aku menghina kaummu, kau telepon aku. Atau kau DM aku. Kau kan pernah ngetek-ngetek aku, nggak pernah aku repost. Ya kan? Oke? Kalau kau merasa terhina dengan omonganku, kau bisa lapor polisi pertama. Dan kedua, kau bisa telepon aku. Kau bisa minta nomor teleponku dari siapa? Dari Mami Yuli, bisa. Dari Ajeng, bisa. Ya? Jangan kau ngomong-ngomongin aku. Paham nggak sih? Nah, itu Aku mau ngomongin kau di sini, meminta mediasi di sini. Karena memang itu sudah menyebar kemana-mana. Ngapain? Apa urusanku sama kamu? Aku nggak kenal kamu selama Kalau hidupku di Jakarta. aku memang tidak kenal dengan kau, aku memang tidak kenal kau. Tapi di media sosial itu kau mengatakan tentang bagaimana banci-banci, tentang bagaimana bencong-bencong, itu yang aku sayangkan dengan kamu. Mana? Ya udah kan aja. Bencong apa transpuan? Banci itu kata-kata global ya. Kau sekolah nggak sih? Banci itu kata-kata Ya aku global. sekolah. Ini kan ada tersebar di mana-mana kata-katamu. Yang ini yang jadi pembahasan
dari Yang jadi anak-anak. pembahasan itu Ya kau karena tonton Wulan, kau bisa nonton nggak? aku tonton kalau kau dari merasa- akhir sampai kalau kau selesai. kalau kau merasa aku menghina Ajang itu, kau lapor polisi, aku pun bisa laporin kau. Iya, silakan kita saling melaporkan, silakan. Gitu aja, silakan. Aku siap kok. Silakan, gitu. Cuma Siap aku kau bawa menyayangkan. nama aku, siap kau udah bawa nama Siap, aku. kenapa? Karena memang itu ada buktinya. Ada buktinya. Kita Lapor. Iya, ada buktinya. Makanya aku meminta Lapor. mediasi seperti ini sebagai Wulan, kita lapor. sebagai kita kaum transgender itu kita membahas masalah ini. Kita, lu aja kali, gua enggak. Iya, kalau lu nggak usah membahas karena kelompokku dan genderku yang kita bahas dengan apa yang diomongin. Kenapa kau cantumin namaku di situ Isa Jega? Kenapa kau namain kenapa? namaku Isa Jega? Kenapa? Karena kita membahas tentang kau, membahas tentang apa yang kau ucapkan. Iya, karena bukan penting, tapi omongan yang keluar dari mulut itu yang kita bahas. Omonganmu itu yang kita bahas. Omongan yang keluar dari mulutmu itu yang kita bahas. Senang kau Wulan bahas aku. Tidak ada senangnya, cuma kita membahas tentang apa yang omongan yang keluar dari mulutmu itu yang kita bahas. Senang kau Wulan, senang kau. Nah, ini Tidak ada senang, poinnya. tidak ada senangnya, tetapi kita membahas apa yang keluar dari mulutmu itu saja. Apa yang keluar dari mulutku? Apa? Ya, ada buktinya media sosial semua ada. Wulan, kalau kau nggak senang, kau pergi ke Majelis Ulama Indonesia lagi? Mau? Kenapa mesti Majelis Ulama dibawa-bawa? Kenapa Majelis Ulama di sini kita yang memboikot acara itu adalah Majelis Ulama Indonesia, bukan gue. kami membahas bukan tentang Majelis Ulama di sini sayang. Kami membahas tentang omonganmu, tentang omonganmu yang keluar di media sosial itu yang kami bahas. Yang tentang yang depan gue coba Oke, Maulan sama Mami berhenti sebentar. Oke, sekarang dari Mami Yuli dulu. Mami Yuli, coba. Mami Yuli sendiri tanggapannya gimana? Ingat ya, tunggu dulu Mami Yuli. Halo. Jangan ngaku-ngaku kalian anak-anakku loh. Aku nggak pernah bergabung dengan komunitas kalian. Ingat ya, aku sampai sekarang tidak akan pernah bergabung dengan komunitas kalian dan jangan bawa-bawa namaku, oke? dan jangan juga menyebut-nyebut nama komunitas kami dan jangan menyebut-nyebut nama komunitas kami. Itu aja. Kalau kenapa? Nah, itu kan menyebut kata bencong, kata banci, kata segala macam. Itu kan udah menyebut komunitas kami. Kata bencong itu diapatenkan lu yang punya, Wulan. Tidak dipatenkan, tetapi itu sudah menyinggung kelompok kami dan gender kami. Ya, sudah menyinggung kelompok kami dan gender kami. Tadi kau bilang gender aku yang aku hina. Sekarang gender kalian yang aku hina. Gender mana yang kau hina? Kau sendiri harus sadar dari mana kau berasal. Asalku Itu dari saja. Sibolga, Sumatera Utara. Iya, asalmu. Dari gendermu, dari mana kau berasal? Gendermu dari mana kau berasal? Gendermu. Berasal dari orang tuaku, bukan berasal dari kau. Kau siapa? Oke, Orang tuamu yang melahirkanmu, tapi berasal gendermu dari mana? Stop dulu. Tunggu. Mami Yuli, coba Mami Yuli. Nah, melihat perdebatan begini bagaimana nih? Penengah. Mami Yuli, gimana? Kita juga kan Tunggu dulu. Mami Yuli dulu. Yang dua sabar. Oke. ingin semuanya bisa berakhir baik. Sehingga juga bisa namanya mungkin sekarang lagi seperti itu ya. Namanya belum ada kata terlambat untuk kita saling meditasi untuk kemudian bisa merubah pemikiran-pemikiran yang buruk itu. Jadi saya sih kepingin sih berlaku sebagai orang tua ya, jadi tidak belah sana, tidak belah sini. Tetapi semuanya ini tidak akan selesai kalau kita semuanya tidak saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jadi saya harapkan bahwa, aduh nanti orang di luar sana mengatakan seperti kita. Bukan Mami Yuli, Mami Yuli, kalau ada masalah. Tar dulu. Mami Yuli kan punya nomorku, Mam. Kau kan punya nomorku Ya. gitu loh. Aku nggak kenal si Wulan Saya ini siapa, asal aku nggak merasa- tahu. Ya, saya tidak pernah merasa untuk mau merugikan siapapun, mengganggu siapapun, aku nggak pernah. Selama orang itu belum mengganggu saya. Jadi, aku pikir kan ke situ dengan saya kan tidak pernah mengganggu dan tidak pernah mencual-cual. Untuk apa aku harus menyebutkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan saya. Tapi karena sekarang ini saya dihadirkan untuk berdiri sebagai orang tua. Sayang sama semua. Sayang sama dari sebelah sana, dari sebelah sini, aku ada di Ya tengah-tengah. harusnya gini loh, harusnya Mami Yuli. Tunggu dulu. Gitu Tunggu dulu loh. sampai kelar. Silakan. Jadi, Ini ada bagiannya, tugas saya adalah mencari solusi terbaik agar masalah-masalah yang
terdengar di luar sana itu semuanya kemudian bisa di-cover dengan baik. Jadi kalau kita semuanya pakai emosi itu tidak akan selesai. Ya gimana gue nggak emosi, Tidak ada kalian masalah. bahas-bahas gue. Kalau saya cuma Gak menjawab, usah dari tadi gue ditanya. saya cuma jadi gue nggak menjawab emosi, dari yang tadi gue terbaik. capek Ntar dulu, sama bentar dulu. kok bahas-bahas. Saya cuma Kalau menjawab ulang yang ini, terbaik. sok tahu. Sok tahu dari Iya. mana? Kita membahas apa yang kau Lu nggak ucapkan. kenal gue, Itu yang kita Wulan. bahas. Lu nggak Saya kenal tidak kenal gue. kamu, Udah, tapi udah. saya membahas apa yang kau ucapkan. Itu yang saya Lu nggak kenal gue, tekankan tapi dengan lu bahas kamu. gue. Saya tidak kenal kamu, tapi saya tekankan apa yang keluar dari mulut kau. Itu. Bentar dulu, Mami Yuli belum kelar. Mami Yuli belum kelar. Tunggu. Ada gua sipir nih satu-satu. Coba Mami Yuli, ayo. Belum kelar loh. Tunggu dulu. Kita tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menyinggung, tapi bagaimana langkah ke depan untuk yang paling baik seperti apa kita harus lakukan. Jadi kalau kita berlaku sebagai orang tua yang tidak konsisten untuk bisa mengabari anak-anak, itu berarti kita tidak jadi orang tua yang baik. Jadi mungkin selama ini yang aku pikir bahwa pendekatan kita yang selama ini ada jaraknya itu juga harus diperbaiki. Kemudian kita hidup ini jangan ada dosa di antara kita ya. Kalau satu punya kekurangan, satu bisa kasih masukan. Satu punya kelebihan bisa dibagikan kepada yang lain. Jadi kalau semuanya tuh mau tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, ini bukan dalam arti kita ribut untuk mencari siapa yang menang kemudian dia jadi jagoan atau siapa yang kalah kemudian ikut. Tapi bagaimana solusi kita untuk kemudian kita kan dari satu kaum, dari satu kelompok. Walaupun misalnya di dalam kenyataan hidup ini ada yang beda, ada yang hidupnya lebih baik, ada yang hidupnya sederhana, ada yang hidup terpuruk. Tapi bagian kita ini semuanya satu karena kita punya satu komunitas. Jadi kalau menurut saya yang ya, aku nggak ada komunitas kalian loh. Aku nggak pernah masuk komunitas kalian loh. Di garis bawahin ya. jangan bisa Di sini udah Aku nggak rela dan aku nggak pernah ikhlas. Aku bukan komunitas kalian. Maaf nih. Maaf beribu-ribu kali. Bukan komunitas. Tolong di garis bawahin. Dan aku bukan mama kalian. perempuan asli. Kamu perempuan asli. Lah, Aku nggak. kita kan cari nggak terbaik. komunitas. Emang aku perempuan asli. Komunitas Kenapa? kamu kan laki-laki juga baru jadi perempuan. Berarti komunitas tuh namanya komunitas. Kamu ngerti nggak sekolah? Aku tidak pernah masuk komunitas kalian. Tapi Mbak dulu kan bencong laki-laki, baru berubah jadi Apa perempuan, bencong? jadi nggak bisa Apa gitu kau? dong. Apa kau? Kau ngatain orang bencong. Apa kau? Sebentar. Di sini, oke. Bentar. Siapa kau? Siapa kau? Tuh kan? Oke. Dengan Mami Yuli aja dia bisa begitu. Dengan Mami Yuli aja dia bisa begitu. Ngomongin bencong, kau yang bencong. Bentar dulu. Apa kau? Oke, bentar dulu. Stop dulu. Woi, gua keluarin nih. Bentar dulu. Bentar dulu. Kau siapa? Katain gua bencong, siapa kau? Kau yang bencong. Netizen semuanya, kalian bisa menyaksikan kan. Mami Yuli adalah orang yang kita hormati, dia bisa begitu dengan Mami Yuli. Padahal Mami Yuli pernah menguruskan surat menyuratnya di pengadilan untuk dia merubah dia Siapa kau Wulan? gendernya. Siapa kau Wulan? Mami Yuli ini pernah mengurus Siapa kau kau dalam surat Wulan? menyurat. Siapa Itu kau ada ini Wulan? Mami Yuli. Ini ada Mami Yuli di Taruh. sini. Oke. Nama kau Begini siapa? Kak. Tunggu Kak. Oke, kita mengambil judul kayak begitu memang karena kita melihat di media sosial karena Kak Isa itu apa sih namanya berbicara tentang menjelek-jelekan Miss Queen Indonesia dan mereka tidak terima dengan kata-kata yang menang udah settingan dan semua pesertanya jelek-jelek. Itu yang sebetulnya mereka yang Ya kau tonton Tidak lagi terima. aja yang ada nggak itu nggak ngomongnya Miss Queen Indonesia ada nggak? Nonton dulu ngerti hukum nggak sih kalian ini? Kau tidak mau menyebutnya sayang, makanya kau bermain Ya, dengan hukum. makanya Karena kau kau jangan nggak bodoh, menyebutnya Wulan. kata Kau jangan itu. bodoh. Tapi Jangan orang bodoh, tidak akan Wulan. bodoh, netizen tidak akan bodoh. Kemana larinya pembicaraanmu itu netizen Jangan tidak kau bodoh bodoh. Wulan. Kalau orang nggak nyebutin Netizen nama, tidak jangan kau bodoh. baper. Kami tidak baper, tapi kemana arah tujuan kau, apa yang kau katakan itu semua orang sudah bisa menilai. Itu saja. Nilai berapa? Nilai 10. Ada gila-gilanya Ya kau, begitulah Wulan. kira-kira. Begitulah kira-kira. Pengen kau jadi artis Wulan, pengen jadi selebgram. Saya tidak pernah pengen Wulan. jadi artis seperti Anda. Saya tidak pernah berhalusinasi seperti Anda. Lah ini lu Saya halu. hidup biasa saja. Saya tidak pernah halu, hidup saya apa adanya. Lah ini lu halu.
Tidak ada halu-halunya. Saya di sini hanya mengajak Mami Yuli bermediasi. Anda pun aja diajak Mami Yuli untuk ngomong pun Anda tidak menghargai Mami Yuli sebagai ketua Kalau mau Ria dihargai, Indonesia. kalau mau dihargai, Dengarkan dulu Mami Yuli bicara. Dengarkan dulu Mami Yuli bicara sampai dia selesai. Dengarkan Mami Yuli bicara sampai selesai. Dengarkan Mami Yuli bicara sampai selesai. Kalau kau mau dihargai, Kau pun bisa menghargai orang atau tidak. Kau pun bisa menghargai orang atau tidak. Kau pun bisa menghargai orang apa enggak. Kau bisa menghargai orang apa enggak. Kau bisa menghargai orang apa enggak. Kau bisa, kau pun siapa. Kau pun juga siapa. Hebat kau. Siapa kau? Walaupun Iza kau tetap halusinasi. Calm down. Sebentar dulu. Oke, break dulu. Minum dulu. Minum dulu. Istirahat dulu, bentar. Princess Jessica, lu nggak usah penjilat. Lu pun juga DM gue. Jangan lu bilang Saul gila. Lu DM gue, muji-muji gue. Lu tuh anak online. Penjilat deh lu. Penjilat nih. Oke. Jessica ini. Begini. Oke, kita. Mami lah yang orang hebat. Gue masih capture DM lu. Princess. Jangan sok cantik kau ketemu gue. Oke, Mami. Di sini ada ini kita saksikan dulu ya teman-teman. Di sini ada jejak digital. Oke. Oke, di sini ya. Kadang-kadang ada gila-gilanya. Itu judulnya. Homoseksual yang Di itu sebelum lu jelek-jelekin yayasan. Emangnya miskin itu yayasan terdaftar? Ada gila-gilanya Pak Princess. Siapa sih namanya? Bukan ini. Sorry. Nggak ada. Nah. Makanya punya bukti itu yang konkret. pemenangnya karena memang dari tahun lalu memang harusnya dia yang ikut. Nah, karena dia ada masalah dengan si Wewe Gombel, akhirnya Wewe Gombel nembak dia. Nah, untuk tahun ini disettinglah si R ini untuk menang gitu sih. Memang pantas cantik juga memang kan, jadi makanya Jujur awal respect. Gue nggak minta lu respect sama gue. Ya, Princess. Gak usah follow gue. Lu unfollow. Jangan follow gue. hari ini itu hanya jadi Mau di respect dulu. apa dibaca kasihan sih gitu loh. Jadi Nah itu ngomongin siapa? jadi siapa yang menjadi pemenang? Kamu tahu dari ini kita kalah, kamu bikin uang sponsor, kamu bikin uang Itu ngomongin siapa? ya Itu yang kalian bahas apa sih? Aduh, pengen banget ya kalian ini bahas gue ya. Tadi yang nonton cuma 5. makanya tidak ada satupun peserta yang benar-benar wajahnya menyerupai benar-benar perempuan perfecto gitu yang seperti sebelumnya gitu. Sebelumnya memang kami tidak cantik, dan sekarang itu maaf ya masih ada tukang tuk-tuk yang ada di Thailand sana. Dan Oke, itu cuplikannya. Nah, itu ngomongin siapa? Aku tanya. Siapa yang bikin judul? Tanya yang bikin judul itu siapa? Siapa yang bikin? Nah, jadi kalau misalnya emang bukan ngomongin ini, Mami ngomongin siapa sebetulnya? Ya suka-suka gue dong. Hak-hak gue. Kenapa diatur gue mau ngomongin siapa? Tidak kan aku host. Iya. Host. Ya suka-suka Dia nyanyi, gue. Suka dia dong nyanyi. yang di akun gue. Bioskop Mami online. Kenapa jadi baper? Pada baper? Kenapa pada baper? Oh, kita nggak baper sayang. Kita nggak baper sayang. Kita hanya kita membahas Anda tentang apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda. Itu yang kita bahas. Nggak usah lu bilang Anda. Lu siapa, Wulan? Dari tadi gua Lu juga siapa? Lu juga siapa? Anda kata saya Nah, saya membahas Anda karena mulut Anda sudah kelewat batas. Oke. Makanya itu yang saya bahas. batas. Lu siapa? Mulut kau yang kelewat batas sayang. Kalau kau seperti sok jagoan. Sebentar. Mami Yuli, Mami melihat video cuplikan berikut yang tadi, apa komentar Mami? Ya kalau aku pikir sih kita Tunggu dulu ya, ngurus orang yang nggak ngomong ya. kita apa namanya ribut tentang orang yang namanya kurang bisa memahami ya percuma. Lebih baik kita memberi satu apa namanya
kesadaran khusus untuk kemudian tuh orang itu bisa berpikir bahwa hidup ini kita cuma bukan sendiri, tapi bagaimana kemudian kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Tapi yang kita ajak ngomongnya, aku juga sudah memberi masukan tuh dengan tidak membelah siapapun. Tapi orang-orangnya itu juga pun tidak menghargai kita ya. Dia bilang aku bukan menghargai, ya udah nggak jadi masalah. Tetapi berangkat dari semua itu, aku bisa bicara seperti ini sebab aku tahu bahwa dia adalah bagian dari komunitas kita karena dia kan membuat perubahan kelamin itu kan di pengadilan kan saya juga menjadi saksi. Jadi aku cuma seperti itu. Siapa Tapi untuk menjelekin siapa? Tolong bahwa digarisbawahi ini juga enggak. Kamu bilang bahwa kamu tidak bukan komunitas. Tapi mam keluar aja. Alhamdulillah. Mam keluar aja, mam. Jadi sorry ya. Oh, dinding. Ke rumah sakit jiwa aja ini karena ini orang tidak benar. Jadi maaf. Jadi Udah turunin aja Jeng. Turunin aja Jeng. Siapa yang Turunin masuk aja. komunitas kalian? Sudah nggak bisa dibahas, Jeng. Percuma, dibahas juga percuma. Siapa Percuma. Wulan yang masuk komunitas kalian siapa? Kok lu nggak malu? udah nggak usah diurus kayaknya orang. Nggak begini. usah diurus lagi Jeng. Udah turunkan Jeng. Turunkan aja. Nggak percuma. Percuma diajak mediasi juga percuma. Diajak Siapa yang mau mediasi diajak dengan sama lu? mediasi susah Siapa Jeng. yang mau mediasi Percuma. sama lu? Percuma. Lu bahas gue, Percuma, makanya gua Jen. nanya, Siapa yang mediasi Percuma, sama lu? percuma Wulan? dimediasikan dengan orang seperti ini yang nggak bisa Siapa? diajak komunikasi percuma. Siapa yang mediasi Percuma. sama lu, Wulan? Percuma diajak Lu kan besok nggak Oke, Yang mediasi sama lu Anissa siapa, terima. Wulan? Ya udah, Manita terima kasih udah ininya udah meluruskan. Oke, kita kita turunkan. Terima kasih udah join. Oke. Lamping kamu Oke, minum keluar untuk aja nggak dihargai. Mbak Cika udah datang Mbak Cika atau siapa? Mana? Mami mana? biar netizen bisa menilai. Mami Yuli mengajak dengan cara baik, berbicara dengan cara baik dengan dia, tapi dia sendiri tidak mau mengakui. Dia tetap dengan otot-ototan dia, dengan persepsi dia sendiri. Sementara Mami ada surat menyurat, ada buktinya, ada bagaimana Mami membantu dia dalam hal surat menyurat, tapi dia tetap melawan dan tidak menghargai Mami Yuli. Ya, apa boleh buat? Aku sebagai pernah menjadi senior kalian, di sini mau diajak mediasi dengan dia, tapi dia sendiri seperti itu, dengan keegoisan dia, dengan ingin menang sendirinya dia, ya sudah. Itu saja. Kita serahkan semuanya kebijaksanaan itu kepada Mami Yuli sebagai ketua transseksual Indonesia, transgender Indonesia, waria Indonesia, di Indonesia. Kebesaran hati Mami Yuli, kebijaksanaan Mami Yuli, bagaimana menyikapi ini? Mami Yuli udah tadi di hadapan semua penonton mengajak untuk berkomunikasi, tapi dia tetap seperti itu tingkah lakunya, ya sudah. Itu karena kita mengajak Mami Yuli di sini dan dia pun kita ajak juga berkomunikasi bagaimana, tapi dia sendiri sikapnya seperti itu, ya sudah. Udah naikin aja lagi Mami Yuli gitu. Naikin lagi Mami Yuli. Mami Yuli mana lagi? Mana Mami Yuli? Mami Yuli ngetik dong, Mami Yuli. Banyak banget ini, nggak bisa aku nyarinya. Mami. KTJ mau naik KTJ? Kita mungkin dari KTJ kita naikkan. Bagaimana menanggapi tentang huru-hara ini, mungkin ada masukan Kak. Ih, nggak bisa nyari Mami Yuli loh aku. Banyak banget. Tinggal dipencet aja di atas saya, Yuli kayak gitu. Keluar nanti namanya sayang, pecintaku. Ada. Tuh. Kau kan turunkan penonton ini. Banyak banget loh, Mak. Oke. Ngomong boleh ya? Aku udah sampai ganti. Boleh. Ya emang kamu harus ngomong dong. Ayo speak up. Oke, speak up. Aku udah bilang kalau aku itu netral di sini ya. Jadi aku jadi nggak respect sama si Sazega itu karena kenapa? Dia yang pertama udah menjatuhkan nama Miss Queen otomatis ya. Karena dia yang lagi heboh di Indonesia itu kan lagi ada ajang pageant yang mana itu semuanya transpuan. Nah, dia mengutarakan semuanya katanya ngomong dia war, otomatis semua Indonesia tahu dong arti war itu apa, yang berarti kan waria ya. Nah, itu walaupun dia nggak menyebutkan nama Miss Queen Indonesia atau nggak menyebutkan satu yayasan, itu orang
tahu kalau emang dia menuju ke sana. Jadi yang kami nggak terima tuh itu gitu loh. Makanya aku bilang tadi, aku garda terdepan untuk membela yayasan. Nah, dia nggak menerima yayasan apa itu, yayasan nggak resmi yang kayak gimana gini. Kita resmi di sini top winner sampai top 4 itu, top 5 itu, yang top 5 baru mau dicarikan lisensi. Jadi semua top 5 itu bakal dikirim ke internasional. Jadi ajang ini bukan ajang main-main menurut aku sih. Jadi bukan ajang yang ece-ece atau ajang yang gimana. Karena ini kita dapat menyalurkan dan dapat mengenalkan budaya Indonesia, kesenian Indonesia di kancah internasional yang kita bakal mengenalkan walaupun Mami, dan pertanyaan. Oke, aku mau kasih pertanyaan yang sama sama Mbak Cika. Kamu puas dan ikhlas dengan apa yang ditunjuk juri bahwa Milen lah pemenangnya? saya dan mungkin 15 peserta lainnya sangat terima karena dia berhak dan dia emang benar-benar mannernya, attitude-nya, terus public speaking-nya, dari dia kesehariannya itu emang benar-benar she deserves to be winner. Jadi nggak ada yang kita beratkan dari ajang kemarin menjadi winner itu siapa, karena kita berkompetisi, kita bersaing di situ, itu nggak kayak saingan, kita berteman, kita saling sharing, kita kayak ya udah gimana baiknya nih, kita bahas bareng-bareng, kita rundingkan bareng-bareng. Jadi nggak ada di situ persaingan yang sengit atau persaingan yang kurang sehat, menurut aku sih seperti itu. Nah, sabar, Ma, minum dulu, kita santai dulu sambil ngerokok kita. Kita santai di sini, serius tapi santai. Ada Pami juga di situ nonton. Terima kasih buat teman-teman yang rame nonton di sini. Oke, Cika, ada Cika. Lagi Oke. ayam Ekem. Ya. Nah, Cika, kau bicaralah Cika. Udah nggak sanggup aku. Sampai ganti daster aku Cika. Aku lagi tidur tadi. Ketiduran kau Cika. Nggak melihat perdebatan makmu tadi. Lihat. Bentar lagi aku mau, nggak, sangat disayangkan aku lihat komentar-komentar di sini, salah satunya transpuan juga ya, yang punya yang berakal gitu, yang sebagai transpuan yang aku kenal ataupun apa gitu, yang mungkin yang membela dia ataupun ke dia, aku nggak tahu lah. Yang aku baca itu sangat disayangkan sekali sih, membela orang seperti itu. Iya benar. Oke, gini. Kalian punya mata, kalian punya mata, kalian punya telinga, kalian punya bisa menyadari siapa yang patut dicontoh untuk transpuan dan siapa yang tidak patut dicontoh untuk transpuan. Betul. Oke. Di sini bukan lagi menjelaskan untuk nama Miss Queen, Miss apa gitu. Dia nggak ngaku dirinya perempuan, nggak jelas. Dan Mami Yuli tadi yang buat data dia cap dia perempuan, yang ikut sidang Mami Yuli kan. Nggak terima kasih, nggak bilang apa. Keterlaluan sekali sih. Oke, ya, kita kan udah mungkin udah 100 lebih dari transpuan kali ya, yang hashtag kita adalah satu suara. Nah, apakah memboikot Isa Jega ini untuk pulang ke kampungnya tidak perlu diboikot, tidak perlu diboikot. Kita dikasih Tuhan pikiran yang normal. Kita tahu mana buruk yang pantas contoh dan cara baiknya. Aku belum selesai nanya. Nah, untuk memboikot Isa Jega untuk pulang ke kampungnya, apakah ini akan tetap dijalankan atau ada yang lain lagi untuk kasih dispensasi? Tidak perlu diboikot. Kalian di sini 1.357 orang tahu mana yang hal positif, mana hal yang negatif. Tapi kalau kalian mau yang ke hal negatif, silahkan. Berarti kalian dikasih Tuhan akal pikiran yang tidak baik. Tapi kalau kalian mau ke hal yang positif untuk transpuan, kalian tahu di mana tempatnya. Itulah, jadilah transpuan yang beretitude, yang punya pemikiran positif. Jangan selalu menyebar ke kejelekan di mana tempat. Iya benar. Stop ya. Stop buat kalian transpuan siapapun dia. Di sini saya sangat menyesalkan sekali lihat teman-teman saya yang komentar di sini, attitude-nya terlalu buruk. Lihat orang tua dibentak-bentak, kalian pada ketawa, pada open BO lah, apalah inilah. Kalian sesama transpuan loh. Menghargai sesama transpuan itu penting. Hargain orang tua. Gimanapun Maulan, Mami Yul itu orang tua kalian. Bukan anak-anak kecil lagi. Yang kalian open BO lah, apalah inilah itulah.
Nggak ada attitude-nya. Betul. Mami Yang Mami kalian Korla punya. mau naik, Mami Korla ada waktu untuk naik, Mami Korla, bentar. Mami Korla naik bisa? Kalian pikir di sinilah untuk ajang bercandaan kalian sebagai transpuan. Sama transpuan kalian buat ketawa-ketawa di sini. Penuh dengan moral. Jangan open boy kalian bawakan kemari. Attitude itu harus ada loh. Benar. Karena kita Ada Itu apa? Mami Yuli Udah. sering nolong-nolong. Neng, aku turunin dulu Mami aku naikin dulu ya. Oke, Neng aku nanti naik lagi. Oke, Mami Korla aku naikin dulu. Sesama transpuan menjelekkan transpuan. Gak ada bagus-bagusnya. Kalian pikir kalian siapa? Aku pun gak nyangka ya Allah. Kan ribut. Sopan santun itu paling penting sama orang tua. Ingat ya, siapapun transpuan yang nonton di sini. Ini Ada bukan apa? lajang lawakan kalian. Ada apa Cika? Kok marah-marah? Gak ada bang Jelaskan Jel dengan keluar Korla. dari Lu jelaskan Jel dengan tadi Korla. Ada apa rupanya? Oke, Tadi apa yang ngelawan menjelaskan? Korla keluar dari ini, Mam. MC kerja. MC-nya kerja bentar. Jadi kita malam ini memang untuk membahas tentang ajang yang dijelek-jelekan oleh Mami Isa. Nah makanya Duluan aja. aku kan udah bilang kalau ada Mami Ya. Isa akan kunaikkan. Tadinya anak-anak dari finalis ini nggak membolehkan dia naik, jangan kasih panggung. Tapi setelah aku rayu-rayu biarin naik, akhirnya jadi berantem. Dan akhirnya Mami Yuli pun dibentak-bentak, akhirnya Mami Yuli nggak mau naik lagi. Yuli? Isa Jega. Kok begitu lantamnya dia berani bentak-bentak orang tua? Dan tidak memberikan sama sekali Sekarang kalau space dia untuk bentak- Mami Yuli kalau dia ngomong. bentak-bentak Mami Yuli, ya? Kontribusi apa yang udah diberikannya kepada kaum waria? Bilang sama dia. Kok lantam kali mulut dia? Kenapa suruh naik? Kenapa nggak suruh datang aja sekalian? Padahal tadi Apa Mami yang Yuli, diberikannya sama kaum waria? Mami Yuli walaupun gitu-gitu banyak banci tolong dia. Kita nggak usah terlantam mulutnya ya, bilang sama dia. Jangan sok kuat. Kalau kuat datang Mami Yuli. Gak usah berani. itulah yang tadi Jangan cuma berani di Instagram. Kalau berani datang ke Mami Yuli. Bicara empat mata. Tunjukkan kalau kami orang hebat. Gitu caranya. Jangan cuma lantam di medsos. itu juga tadi yang dibilang sama Mbak Cika bahwa dia pernah ditolong untuk mencap dia di pengadilan dibantu sebagai perempuan. Terus kalau udah dibantu kayak gitu, apa dia nggak punya rasa bersyukur? Hah? Nggak berterima kasih? Mami Yuli nggak minta. Dia bilang katanya dia. Ya, tolong waria-waria. Dia bilang katanya dia bilang katanya dia perempuan. Perempuan dari mana? Perempuan geledek. Dan iya tadi Mami Yuli ngomong apa juga aku nggak kedengeran karena diabek terus sama dia. Enggak, Mami Yuli ngomong, oh berarti kau ini nggak nyadar siapa kau ya, kan aku yang nolong kau, tapi dia Mami Yuli nggak dikasih kesempatan ngomong. Yang namanya banci, mati juga banci yang nolong. Jangan sok belagu sok perempuan. Nanti kalau banci, Bener, Bunda bilang. banci yang nyampakkan sungai. Jangan sok ngaku perempuan. Emangnya making-nya buat sentuhan. Tadi bukan perempuan, bukan banci, Bunda. Lepas dari kandang ini, kurasa kandang kera. Ngamuk-ngamuk sendiri. Ya namanya juga orang sakit. Iya sebetulnya kan aku udah menyiapkan materi di sini karena aku udah siap ketika dia nanti hadir aku akan naikkan Dia kan. merasa orang kuat, merasa dia hebat, merasa dia kuat, merasa dia berani sama Mami Yuli. Datangi Mami Yuli, gak usah banyak bacot. Datangi Mami Yuli. Kalau udah merasa kuat, jangan ngebatin orang tua yang kayak gitu. Mami Yuli walaupun kayak gitu dia nggak kurang ajar sama siapa-siapa ya. Udah banyak dia kontribusinya pada kaum waria. Berapa kaum waria ditolong sama dia sampai punya organisasi. Banyak waria terlantar, semuanya hidup di atas nama dia. Itu yang si Esa Geza tuh punya karya apa? Cuma cuap-cuap di dunia medsos. Jangan terlantar. Oke, kita kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana dengan Bunda Korla, masih dengan Ma Ulan.